Aboten Yai ingkang jawab pertama niki enten tangkalan dari dawuh jenengan tentang ayat Al-Qur'an wau tentang wizra ukhra. Niki nyuwun penjelasan malih wizra ukhra, arti dari ukhra niku sinten? Ukhra niku orang lain atau orang yang bukan di tubuh kita? Ibarat yang ngelakoni anak berarti kan bukan kita, tapi kok secara sosial kita yang masih menanggung beban emosional dan juga rasa malu nih wow, ketika anak melakukan perbuatan yang tidak nonoh. Jadi niki nyuwun penjelasan dari arti ayat wizra ukhra. Arti ukhra niku sinten? Monggo. Monggo Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ukhra niki setelah balik itu hak orang tua dalam menanggung dosa sudah tidak ada. Tetapi ada dosa yang lain yang bisa ditanggung oleh orang tua ketika melihat kemungkaran anak. Ketika sudah balik, dia punya kemampuan untuk menasihati, merubahnya. Dia akan terkena dosa apabila tidak melakukan amar ma'ruf. Ibaratnya dari kitab Ihya Ulumuddin, faman sakata 'anil munkar fahuwa qadirun 'alal inkar fahuwa syarikun fil ismi wa rajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Barang siapa yang diam dari kemungkaran padahal ia mampu untuk mengingkarinya, maka ia bersekutu dalam dosa tersebut. Seorang laki-laki, suami atau ayah, adalah pemimpin di dalam rumah tangga dan ia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang dipimpinnya. Terima kasih. Iki tinggalnya sabu cekap dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar. Ini juga harus diterapkan bagi orang tua sebagai kepala keluarga. Masuk anaknya berbuat mungkar yang supaya mboten amar ma'ruf. Mungkin dari rumus. Jadi maksudnya beliau itu kan wala taziratu waziratu wizra ukhra. Ai la tahmilu, ya. Jadi nafsun waziratun wizra nafsin ukhra, dan maksudnya kurang lengkap tau. Itu tafsirnya maksudnya. Nggih laras dengan ketika kita orang lain melakukan dosa, mengapa kita ambil alih? Tapi ketika kita ikut andil, maka kita harus ditaksis oleh sebuah hadis riwayat Muslim yang beliau man sanna fil islami sunnatan hasanatan, maka falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayat qusa min ujurim syai'an, dan seterusnya gitu. Ya. Jadi ketika kita ikut andil, maka melakukan sebuah kebaikan, ikut adil ya kita dapat. Begitu juga keburukan. Ketika orang tua itu ikut adil dalam masalah pendidik, maka ikut tanggung jawab. Ketika sudah selesai, artinya segala sesuatu yang sudah maklum menjadi bidoruro sudah diajarkan kepada anaknya, maka ya tidak jelas tidak tanggung jawab, kan begitu. Kan simpel sebenarnya. Jadi masalah hak itu lain. Kalau hakul walad alal itu lain sudah nanti. Okay. Yang terpenting ini yang ditanyakan adalah orang yang hukum apakah orang tua itu setelah mendidik anaknya dengan baik, dengan benar, mulai dia tamyiz hingga balik rasidah, namanya cakap ya, bukan kompeten ya, artinya sebenarnya rasid itu cakap. Kalau safi itu namanya tidak cakap ya, kan? Nah, ini apakah masih menanggung dosa? Kalau mana jelas tidak. Nah, selanjutnya beliau yang begini, biar tidak terlalu lama karena masih 2 soal, sedangkan soalnya ada 4 dan ada yang sahabat yang sudah kenal. Pun kata mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula kembalikan ke soal keren. Soal ini kan pertama itu enten anak kang wis balik dan telah diberikan pendidikan agama yang cukup. Berarti kunci jawabannya adalah 1, baliknya anak. Karena anak itu kalau sudah balik, dia mustaqillun alama,
Amilah. Wis berdiri sendiri wis. Hari balik itu pun berdiri sendiri. Oleh ganjaran dewek, oleh dosa ya oleh dosa dewek. Namun orang tua bisa saja tidak mendapatkan beban tanggung jawab, bisa saja orang tua mendapatkan beban tanggung jawab. Kapan orang tua itu mendapatkan beban tanggung jawab? Ketika anaknya sudah balik melakukan maksiat. Ini kula tadi ngomong maksiat fillah. Hubungannya dengan Gusti Allah. Kapan orang tua itu mendapatkan beban tanggung jawab atas kemaksiatan yang dilakukan oleh anak? Satu, ketika orang tua tidak memberikan pendidikan kepada anak di saat anak masih kecil. Wong tuwek oleh beban tanggung jawab. Nomor kali, ketika orang tua walaupun anak sudah balik tapi tidak melakukan nahyu anil mungkar. Sebab nahyu anil mungkar itu hak individu, hak kita masing-masing. Lebih-lebih anaknya kumpul dalam satu rumah. Kalau anaknya udah dewek wis misalnya, wong tuwek sing ngero anaknya melakukan kemaksiatan sehingga tidak sempat nahyu, maka orang tua tidak mendapatkan tanggung jawab dosa. Tapi kalau tidak kumpul saunggah, kemudian anaknya sudah boleh melakukan dosa, wong tuwek boleh kecipratan ketika tidak melakukan nahyu. Atau mau soalnya. Jadi ngoten nggih, kerangkanya itu pertama balik itu adalah mustaqilun. Tapi dari balik ini ada tanggung jawab. Bisa jadi orang tua mempunyai beban tanggung jawab, bisa jadi orang tua tidak mempunyai beban tanggung jawab. Kapan orang tua tidak mempunyai beban tanggung jawab? Ketika orang tua dulu waktu masih kecil sudah diberikan pendidikan yang cukup. Itu wong tuwa mboten duwe tanggung jawab, Bes. Atau sudah diingatkan itu salah, sudah dinahyu itu maksiat, tapi anak yang masih balik tetap melakukan, maka orang tua tidak ikut tanggung. Sekatnya ada di situ saja, Pak. Tidak di lain-lain. Jadi balik itu adalah haddut taklif. Baliknya itu taklif. Al-aqlu wal bulu itu kan haddut taklif. Maka orang yang balik dengan sendirinya akan menanggung apa yang dia lakukan. Nabi Nuh yang tanggung jawab yang anaknya. Nabi Ibrahim yang tanggung jawab ya bapaknya. Dan seterusnya. Tapi ada saat-saat orang tua itu mempunyai tanggung jawab juga. Kapan? Di saat orang tua ketika anak masih kecil tidak memberikan pendidikan. Ketika orang tua anak sudah balik melakukan maksiat tidak ada nahyu. Makanya ada kalimat kalimat nahyu mau. Idza sakata kan diwajib mau. Itu kan nahyu, Pak. Tidak ada hubungan antara anak dan bapak, tapi hubungan antara orang per orang. Kalau yang juga kan memberi gini, guys, ono konco melakukan maksiat wajib kita nahyu. Seperti itu ya kerangkanya ya. Terus ada tambahan atau ada koreksi dari kerangka yang saya berikan. Kalau ini sudah cukup, ibaratnya idza sakata itu masuk, ibaratnya rumus secara logika nyambung, tapi ibaratnya belum ketemu nggak, Pak. Akhirnya takutnya nanti rumusannya beda nggak. Dari yang pertama adalah masalah ya wajib nahyu sampai kapanpun karena termasuk min amri fardil kifayah kan gitu. Yang kedua wajib amru wajib tarbiyah ketika sebelum balik kan gitu. Lah ibaratnya mengatakan ketika belum balik niku kok orang tuanya kelendran, niku orang lain tetap kewajiban membantu, alias gurunya juga kewajiban mengingatkan, alias imamnya juga
kewajiban mengingatkan ngoten. Lah, yang menarik ketika orang tuanya kelindrang, di situ kan ada potensi dibantu orang lain alias gurunya atau pemerintahnya kalau pas waktu semangat kan betul. Lah, terus ketika balik itu langsung lepas. Lah lepasnya niku nggak ada ibarat yang menyambung antara cerobohnya orang tua waktu awal dan ketika balik keterangannya langsung lepas mutlak kan Pak. Makanya kalau dari Bapak Perumus secara logika nggih ya ada sambungannya tapi ibaratnya yang belum ketemu ngeten. Bismillahirrahmanirrahim. Yajibu alal aba wal ummahat wa yajibu alaihim nahyum anil mahrumat wa ta'limuhum al wajibat wa sairus saroe kasiwak wa huduril jamaah summa in balagha rasidan in tafadzalika anil auliya au safihan fa wilayatul ab mustamiratun fayakunu kasobi. Berarti lepasnya kan mutlak ngoten. Tapi waktu masih kecil niku kewajibannya murotab atau bareng-bareng ngoten. Orang tua jelas nomor satu. Tapi kalau orang tuanya kelindrang harus di cover oleh gurunya, imamnya dan lain-lain karena itu min amri fardil kifayah lah. Pertanyaannya ketika kelindrang digabung dengan ibarat lepas secara mutlak, apakah ada ibarat penyambung yang mengatakan ya tetap ketanggungan gara-gara awalnya kelindrang kan belum ada ibaratnya ngoten. Makanya nggih mau ketegasan ibarat atau pripun monggo. Anu Gus, ngaten Gus, saya tajamkan lagi ya, saya tajamkan lagi. Orang tua yang menanggung dosa anaknya itu adalah pertama orang tua yang lalai dalam mendidik anaknya. Lalai, pun perlu ganti bahasanya. Lalai itu berarti kan tafrid. Tafrid itu kan berarti kan sudah tidak melakukan al-amru di dalam kitab. Lagi. Nah ibarat tafrid ini wonten Gus. Ibarat nenggone Fathul Mu'in yang yajibu alal walid ayyak muro. Ya sewu sangkalan itu lah ngeten. Tafrid waktu kecil itu jelas dosa. Bahkan ketika orang tuanya tafrid, tetangganya melok tafrid dosa bersama min amri fardil kifayah. Pertanyaannya ngeten. Amritnya tafridnya atau lalainya waktu kecil kan dosa di waktu kecil. Apakah dosa di waktu besar itu masih investasi dosa terus-terusan? Itu yang belum ada keterangan ngoten lho. Nah niku anu napa ngeten maksud kula sing kula nyuplik Fathul Mu'in nggih, kula nyuplik Fathul Mu'in. Fathul Mu'in niku wajibe wong tuwek tarbiyah kepada anaknya niku nisbate yang lintu mboten fardhu kifayah nih. Nek nisbate dalam keluarga fardhu kifayah antara bapak dan ibu. Tapi nisbat pada orang lain mboten fardhu kifayah nih. Fardhu kifayah itu di saat ada anak kepingin ngaji, gak ono sing mulang ngaji. Maka sak kampung dosa kabeh. Tapi tarbiyah ketika masih kecil itu nisbat fardhu kifayahnya itu nisbat fardhu kifayah bainal ab wal um. Boten orang lain Gus. Maka tafrite wong tuwek itu akan terbawa terus kepada kemaksiatannya anak. Maksudnya logika berpikirnya begini, ketika anak melakukan maksiat karena anak tidak memahami ilmu agama sejak kecil, maka orang tua ikut bertanggung jawab terhadap maksiat yang dilakukan oleh anak itu. Lagi ini yang butuh ketegasan ibarat yang ini dan maksud lo kalau yang kami temukan tafridnya di waktu kecil Pak. Maksud lo dosanya di waktu dia kecil alias taatuli fardhu ain bagi orang tua dan kalau kelindrang nanti fardhu kifayah bagi orang lain. Nah itu kan waktu kecil Pak. Ketika balik insafa al-qalbu sampai balik kita betul paham. Ngeten maksud lo. Anaknya kan waktu kecil. Betul. Kalau sampai balik tetap betul paham. Langkah itu kan nggak ada ibarat yang tegas langsung kamu berdosa gara-gara kelindrang kan nggak ada. Dan di situ kami menemukan ibarat ketika kelindrang orang lain maju mengcover juga ngoten. Akhirnya pripun niku sing ibarat orang lain mengcover belum?
Kula memahami yang dimaksud oleh Gus Usman, kula memahami. Memang secara sorry ibarat afred kemudian imbas kepada sampai dia balik niku pancen dereng ditemokne ibaratnya. Tapi nalar logikanya niku masuk. PR tulen dan perumus, monggo. Bang Abu dan iki nanggepi tanggapan iki Gus Usman wau kali permintaan dari perumus niki. Terus masalah terkait kesepakatan bahwa kalau untuk orang tua itu memiliki kewajiban mendidik itu sudah selesai nggih kata saya sepakat nggih. Cuman setelah dia balik, tanda-tanda balik kan kalau laki-laki sudah dimengertosi nggih. Dia kalau laki-laki kalau nggak tumbuh anak atau bulu di kemaluannya itu tumbuh atau dia sudah berumur 15 tahun atau paling gampang sudah ikhtilam atau mimpi basah kurang lebih seperti itu. Kalau perempuan ditambah dia sudah haid atau mencapai umur 9 tahun atau 8 bulan 8 tahun 8 tahun 9 bulan pinteng ngaten menurut Hijriah. Paling aman 9 tahun. Nah, ini terkait masalah ketika kau sudah balik niki pripun dalam niki teng amar ma'ruf nahi mungkar pertama nggih. Terus dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar kalau yang disampaikan Gus Usman arahnya kifayah, bahwa kifayah niku larinya yang sebelum balik nanti ketika ya ada anak mau belajar tidak ada, itu memang nanti fardu kifayah. Ketika kok tidak ada satu, semuanya satu desa itu terkena dosa. Tapi kalau arah ternyata posisi di sini itu bukan masalah belajar tapi kewajiban-kewajiban yang lain, ini fardu ain. Bahkan sekitar kita pun kita juga punya kewajiban. Contoh tetangga ada yang melakukan dosa, itu wajib untuk mengingatkan. Ketika tidak, kita juga istirok benal amil atau kita sama-sama terkena dosa. Di sini dalam kitab Is-Adurofik wa yajibu aidon ala nasi'i baina abawaini ayyak murahu bidalika wa yu'allimahu bitaklim ila angkol faman farroto minal abawaini bidalika asa wa azima. Terus ditambah dalam kitab Tuhfah itu ada terkait masalah ini lebih spesifik di orang tua. Annal abawaini yajibu alaihima man ulwalat al mukallafi minal muharramati kama yajibu ala ghairihima. Ala ghairihima berarti tidak hanya anak, tangga sekitar kalau ada yang maksiat wajib. Ma'al ajnabi bal huma aula bidzalika lima bainahuma minal qarabah wal ukhuwah fiddin. Terutama karena anak. Kenapa lebih utama? Karena ada ukhuwah nasab, ukhuwah keluarga atau tetangga dan lain-lain. Nah, lalu dalam konteks pembelajarannya pripun? Di sini ada beberapa proses dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama, ketika anak sudah balik itu kan identik gampang tersindir, gampang tersinggung. Jadi kalau dalam sini dalam kitab Bujairomi ala Khotib di sini ada fase-fasenya. Yang pertama, amal baligu fala yadruba ala tarki sholah li annahu sara mukallafan bal yarfa'u amruhu ilal hakim. Naam lil ab takziru waladihi al balighi haitsulam yartadi anil ma'asi illa bihi. Jadi standar pertama tahapannya harus dengan lemah lembut ketika dia sudah balik, karena ada potensi dia itu malah bergejolak, sehingga harus dengan baru nanti ketika tidak bisa angkat ke hakim. Kalau memang tidak bisa ya tadi seterusnya buat proses-proses amar ma'ruf nahi mungkar. Terus kalau untuk masalah tetap terkena dosa apa tidak, tetap, karena kalau kategori ada amar ma'ruf nahi mungkar apalagi ada ikatan korobah atau kerabat atau saudara, itu tambah ditekankan. Terus tetap ada kewajiban dalam konteks amar ma'ruf nahi mungkar. Menawi mengatakan kartun satu ini juga ada, tinggal
Saya ulang lagi, ketika anak sudah balik, maka segala tanggung jawab yang dilakukan adalah menjadi tanggung jawabnya sendiri. Akan tetapi ada saat orang tua ikut bertanggung jawab, yaitu satu. Kalau yang pertama tadi belum ada ibaratnya, mungkin saya tidak sebutkan. Yang pertama adalah orang tua lupa, orang tua tidak mencegah terjadinya maksiat yang dilakukan oleh anak. Sepakat ya? Kedua, orang tua i'anah atas maksiat yang dilakukan oleh anak. Masuk ya? Rono yang alal maksiat, maksiatun. Tinggal satu yang di sisi ini tidak ketemu. Orang tua yang lalai memberikan pendidikan agama ketika kecil, itu butuh penguat ibarat yang lain. Deal ya? Terus yang kedua, kapan orang tua tidak bertanggung jawab? Ya ketika orang tua tidak lupa mencegah kemaksiatan, orang tua tidak memberikan pertolongan atas kemaksiatan itu. Arep judul Pak ngono picis nyawi tunggu wae misale. Iku i'anal maksiat nih Om. Yang satu yang lalai tadi itu mungkin akan kita pulau janji akan saya carikan ibarat itu biar sambung. Apakah ketika orang tua lalai ketika masa kecil memberikan pendidikan, apakah itu nanti akan otomatis bertanggung jawab berimbas kepada dosa yang dilakukan oleh anaknya di saat balik? Kalau ibaratnya tidak, berarti itu tinggal kita tambahi tidak ngoten mawon. Ngoten nggih? Ngoten Gus nggih? Kalau kula sing tanggung jawab mencari itu. Iya, tapi memang durung otomatis, belum otomatis masih. Ibarat di Mu'in, terus yang di tafsir Ibnu Katsir, kemudian yang lain belum otomatis. Ketika lalai masih kecil, kemudian ketika balik melakukan maksiat, orang tua ikut mendapatkan dosanya. Itu yang nanti akan kita carikan apa namanya cantolan ibaratnya. Dapat dipahami ya, wala yang tadi apa? Wala yang tadi mama Iya, itu ngomong intihannya saja Ustaz. Artinya belum bisa untuk menjawab, orang tua otomatis ikut berdosa. Belum bisa, ibarat itu belum bisa. Nggih, leres pun. Kan mamar itu bener wis, tapi itu masih belum bisa dijadikan cantolan orang tua otomatis menanggung dosa ketika masih kecil lalai memberikan pendidikan. Niku PR kula nanti Gus, yang itu Gus. Cekap ya. Ton? Ada sobi. Itu kan sobi. Pais, jaga cuk. Ya jelas kalau itu jelas. Bukannya itu maksud saya. Kalau tafsir yang pertama itu harus tetap ada, maka harus ada ibarat yang jadi cantolan. Kalau sudah anaknya nggak belajar sampai besar, ya. Ini dalam pola ini kan dia tapi kalau dia terus. Itu kalau sudah balik kok dia sudah tahu kalau ini tidak boleh. Tanpa ada pembelajaran dia tahu kalau ini komer haram. Sudah bukan di situnya Ustaz. Kategori langsung orang tua rufi'ah. Nah gini kula utang itulah. Kula utang sing tafrid itu. Yang tafrid masih butuh ibarat agar cantolannya jelas. Ngoten nggih?
Kalau yang lain clear ya? Cukup ya? Wes Bi. Bismillah, ini kalau simpulakan dadas dari asilah yang nomor 2 ini telah kita sepakati bahwasannya kalau orang tua niku sudah mendidik anaknya secara agama Islam dan dia sudah masuk usia balik, ini nanti orang tua secara otomatis akan terlepas dari dosa anaknya, kecuali nanti kalau dia melihat perbuatan maksiat anaknya, ini tetap wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Kok satu rumah anaknya ngelakoni dosa kok dibiarkan, meskipun anaknya sudah balik, orang tua yang tahu tetap mendapatkan dosa. Terus niku untuk yang di asilah dawuh rumus wau enten satu poin yang masih belum disepakati, akan dicarikan ibaratnya. Alhamdulillah untuk agenda basuh pagi menjelang siang ini cekap kita bahas 2 asilah. Kami atas nama moderator kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah acara Basul Masail pada pagi hari ini dan sampai siang ini menjelang siang sudah selesai. Masih ada beberapa asilah yang bisa dilanjutkan nanti pada pertemuan selanjutnya. Untuk menutup acara ini akan ditutup doa oleh Kiai Fatah. Kepada beliau kami persilakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwal wal afat wa taqdirana ya Allah bi jamil hajat wa tutahhiruna biha min syai'at wa tarfa'una biha inda ta'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil hayrati bil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Demikian acara Basul Masail sudah kita selesaikan bersama-sama. Semoga kita semua bisa mengambil manfaatnya untuk anak-anak kita dan keluarga kita. Kami sebagai pengacara mohon maaf yang sebesar-besarnya manakala ada kesalahan dari awal hingga akhir. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi insyaallah kegiatan Basul Masail bulan depan bertempat di kantor desa Sukojati. Insya Allah bertempat di kantor desa Sukojati. Para bapak ibu hadirin hadirat rahimakumullah, insya Allah mangke hasil Basul Masail ini dibukukan dan ini dibagikan dumateng pengurus ranting.
Mudah-mudahan kita sedoyo terutama delegasi saking Ranting, para surya dan juga para bapak-bapak kepala desa dan wabil khusus dumateng Bapak Camat bisa istiqomah untuk hadir dalam kegiatan Basul Masail. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bapak ibu-ibu. Haji mau Haji. Siap. Monggo.
Sabar, jawab betul tapi jangan malam itu makanya pulau kayak komentar pilihan angkat juga makanya di belakang dilalah kebibitan ketemu malih jadi aku jaga tanpa wali makanya kalau ngelakon kemauku Ayo tahan ayo. Minimal
Ya ada taman bahasa juga. Belum.
Pulang aja